Mari kita mundur ribuan tahun ke belakang, pasca banjir besar Nabi Nuh. Generasi baru lahir. Di wilayah yang bernama Al-Ahqaf, sebuah bentangan bukit pasir antara Yaman dan Oman, hiduplah kaum Ad. Mereka adalah keturunan langsung dari Ad bin Haus bin Aram bin Sam bin Nuh. Allah memberikan mereka kelebihan fisik yang tidak diberikan kepada kaum manapun di muka bumi, bahkan tidak kepada kita hari ini. Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 69 menyebutkan bahwa Allah melebihkan perawakan tubuh mereka. Para ahli tafsir menggambarkan kaum Ad sebagai manusia-manusia raksasa, tinggi, kekar, dan memiliki tenaga super. Bayangkan, jika kita butuh alat berat crane untuk mengangkat pilar beton, kaum Ad hanya butuh tangan kosong mereka. Mereka memahat gunung-gunung batu untuk dijadikan rumah, bukan karena butuh tempat berteduh, tapi hanya untuk memamerkan kekuatan seni dan arsitektur mereka. Mereka adalah penguasa bumi pada masanya, tak terkalahkan. Pusat peradaban mereka bernama Iram. Al-Quran menyebutnya Iram Zatil Imad, Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allah sendiri berfirman dalam surah Al-Fajr yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Visualisasikan ini, di tengah gurun yang kini tandus, dulunya mengalir sungai-sungai jernih, kebun-kebun buah yang ranum, dan di tengahnya berdiri istana-istana dengan tiang penyangga yang menjulang menembus awan. Konon, dinding-dinding istana mereka dilapisi emas dan perak, lantainya dari marmer dan kerikilnya dari mutiara. Mereka hidup dalam kemewahan yang absolut, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan. Usia mereka panjang, tubuh mereka sehat. Dunia seakan-akan berlutut di kaki kaum Ad. Tapi sayang, kenikmatan inilah yang menjadi awal kehancuran mereka. Harta dan kekuatan membuat hati mereka membatu. Mereka mulai menyembah berhala. Mereka lupa bahwa kekuatan fisik itu adalah pinjaman dari Allah. Di tengah kesesatan itu, lahirlah seorang laki-laki mulia dari kalangan mereka sendiri, Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud menyeru dengan lembut, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya." Tapi respon mereka, cemoohan, hinaan. Mereka berkata dengan angkuh, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Mereka merasa benteng mereka terlalu kokoh. Mereka merasa fisik mereka terlalu tangguh. Bahkan mereka menantang Nabi Hud, "Datangkanlah azab itu jika kamu memang orang yang benar." Mereka menantang Raja Langit dan Bumi. Dan ketika Allah sudah menetapkan keputusannya, tidak ada otot sekuat apapun yang bisa menahannya. Hukuman dimulai bukan langsung dengan kehancuran, tapi dengan siksaan perlahan. Allah menahan air hujan, kemarau panjang melanda Iram, kebun-kebun mati, kaum yang sombong itu mulai tersiksa oleh rasa haus dan lapar. Hingga suatu hari, harapan itu muncul. Di ufuk langit terlihat gumpalan awan hitam yang sangat tebal bergerak menuju lembah mereka. Kaum Ad bersorak gembira. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka menari-nari. "Inilah awan yang akan menurunkan hujan lebat untuk kita," teriak mereka. Mereka mengira itu adalah rahmat, padahal itu adalah al-maut, kematian. Nabi Hud segera menyingkir karena beliau tahu di dalam awan itu bukan air, melainkan angin pembinasa. Tiba-tiba, udara berubah menjadi sangat dingin. Angin itu mulai menderu dengan suara yang memekakkan telinga. Itulah angin sarsar, angin yang sangat dingin lagi kencang. Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikan seperti serbuk yang berterbangan. Bayangkan kengeriannya. Angin
Angin itu mengangkat tubuh-tubuh raksasa mereka ke angkasa, memutar-mutar mereka, lalu menghempaskan kepala mereka ke batu-batu cadas. Dan azab ini bukan hanya 1 jam, bukan 1 hari, tapi 7 malam 8 hari terus-menerus tanpa henti. Kota Iram yang megah diguncangkan, pilar-pilar emas itu runtuh menimpa pemiliknya. Jeritan kesombongan berganti menjadi lolongan ketakutan. Mereka berlari ke dalam benteng, angin itu menjebol bentengnya. Mereka lari ke dalam gawah, angin itu mengejar ke dalam gawah. Hingga akhirnya sunyi. Al-Quran menggambarkan kondisi mereka setelah badai reda. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau labuk. Habis, tak tersisa, rata dengan tanah. Setelah kaum Ad musnah disapu angin sarsar, Allah tidak membiarkan bumi kosong dari pemimpin. Muncullah generasi baru bernama kaum Samud. Secara garis keturunan, mereka masih berkerabat dengan kaum Ad. Mereka mewarisi postur tubuh yang besar, kuat, dan umur yang panjang, meskipun tidak setinggi raksasa kaum Ad terdahulu. Kaum Samud adalah bangsa yang cerdas. Mereka belajar dari sejarah kehancuran leluhurnya. Mereka berpikir, kaum Ad hancur karena mereka tinggal di tenda-tenda tiang tinggi di tanah datar, sehingga mudah diterbangkan angin. Maka kaum Samud memutuskan, kita harus membuat rumah tak bisa digoyahkan badai. Mereka memilih pegunungan batu. Dengan kekuatan fisik yang Allah berikan, mereka membelah bukit, meratakan tebing, dan mengukir istana di dalamnya. Al-Quran merekam kehebatan mereka dalam surah Al-A'raf ayat 74. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah datarnya, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Berkat kerja keras dan anugerah Allah, lembah Al-Hijr yang tadinya tandus berubah menjadi surga. Mata air memancar, kebun kurma dan anggur tumbuh subur di antara benteng-benteng gunung mereka. Hidup mereka makmur, aman dan mewah. Namun seperti penyakit lama manusia, kemakmuran melahirkan kesombongan. Kaum Samud mulai menyembah berhala. Masyarakat terbelah menjadi 2 kasta, kaum elit yang sombong dan kaum lemah yang tertindas. Para elit merasa benteng gunung mereka adalah jaminan keamanan abadi. Mereka lupa bahwa gunung itu ciptaan Allah. Mereka lupa bersyukur. Di tengah kegelapan moral itu, Allah memilih seorang laki-laki terbaik dari kalangan mereka sendiri. Sosok yang dikenal jujur, bijaksana, dan dihormati. Dia adalah Soleh bin Ubaid. Saat Nabi Soleh mulai menyeru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan selain Dia." Respon kaumnya sungguh menyakitkan. Hai Saleh, apakah kamu melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Dulu dipuji, kini dicaci. Begitulah beratnya jalan dakwah. Puncak ketegangan terjadi di sebuah hari raya mereka. Para pemuka Samud ingin mempermalukan Nabi Soleh di depan umum. Mereka mengajukan tantangan yang mustahil secara akal sehat. Mereka menunjuk sebuah batu besar yang keras dan bisu. Jika Tuhanmu benar-benar berkuasa, bisakah Dia mengeluarkan seekor unta betina dari batu keras ini? Unta itu harus besar, bulunya tebal, dan sedang hamil tua 10 bulan. Syarat yang sangat spesifik dan tidak masuk akal. Mana mungkin makhluk hidup keluar dari benda mati? Nabi Soleh bertanya, Jika Allah mengabulkannya, apakah kalian akan beriman? Ya, kami akan beriman. Maka Nabi Soleh pun sholat dan berdoa. Tiba-tiba tanah bergetar. Batu besar yang ditunjuk itu mulai retak. Subhanallah, dari perut batu yang dingin keluarlah seekor unta betina raksasa, persis seperti ciri-ciri yang mereka minta. Unta itu sedang hamil, hidup, dan melenguh memanggil anaknya. Ini adalah mukjizat Nakatullah atau unta Allah. Melihat mukjizat senyata itu, sebagian kaum Samud beriman, tapi para elit yang sombong,
hati mereka justru makin keras membatu karena gengsi. Nabi Soleh memberikan peringatan keras. Ini adalah unta Allah. Biarkan dia makan di bumi Allah, jangan ganggu dia. Dan untuk air minum, 1 hari giliran untuk unta ini, dan 1 hari giliran untuk kalian. Keberadaan unta ini adalah berkah sekaligus ujian. Saat giliran unta minum, dia menghabiskan air sumur, tapi gantinya dia memberikan air susu yang bisa memuaskan seluruh penduduk kota. Harusnya mereka bersyukur, tapi kebencian membutakan mata hati. Di pojok-pojok gelap kota, 9 orang penjahat mulai merencanakan makar. Al-Quran menyebut mereka sebagai 9 orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dipimpin oleh 2 orang paling celaka, Qudar bin Salif dan Musdah bin Mahraj. Rencana busuk itu disepakati, bunuh unta itu. Tragedi itu terjadi saat unta Nabi Soleh sedang lewat. Musdah memanah betisnya hingga unta itu terjatuh. Lalu dengan kejam, Qudar bin Salif menebas leher unta yang sedang hamil itu. Darah membambahi tanah Al-Hijr. Anak unta yang melihat induknya dibunuh lari ke puncak gunung dan melenguh 3 kali dengan suara memelikan sebelum batu gunung terbuka dan menelannya. Nabi Soleh datang dan berkata dengan gemetar, Nikmatilah rumahmu selama 3 hari, itu adalah janji yang tidak bisa didustakan. 3 hari, hitung mundur terhadap kiamat kecil dimulai. Hari pertama, wajah orang kafir berubah menjadi kuning pucat. Ketakutan mulai menjalar. Hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah membara seperti darah. Hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam legam seperti arang. Mereka tidak bertaubat, malah berniat membunuh Nabi Soleh di malam terakhir. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Soleh dan pengikutnya keluar dari kota itu sebelum fajar menyingsing. Sinar matahari pagi hari keempat muncul. Kaum Samud duduk di rumah-rumah batu mereka, menunggu kematian dengan tubuh kaku. Tiba-tiba, datanglah As-Sailah, satu petikan suara yang sangat keras mengguntur dari langit, dibarengi dengan Ar-Rajfah atau gempa dahsyat dari bawah bumi. Suara itu bukan sekedar bising, itu adalah gelombang sonik yang menghancurkan organ dalam. Jantung mereka pecah seketika di dalam rongga dada. Dalam sekejap mata, para pemahat gunung yang sombong itu mati bergelimpangan di dalam istana mewah mereka sendiri. Kaku, hening, seolah-olah mereka tidak pernah hidup di sana. Hari ini, Madain Soleh berdiri sepi. Istana-istana gunung itu masih ada, kokoh tak tersentuh waktu, menjadi saksi bisu bahwa tembok setebal apapun tak bisa melindungi manusia dari azab Allah. Kaum Samud merasa aman karena punya rumah di dalam gunung, tapi mereka lupa keamanan sejati hanya ada dalam ketaatan. Nabi Soleh berpaling dari reruntuhan itu sambil berkata, Wahai kaumku, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku, tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Al-Quran merekam namanya dalam surah Al-Qasas. Korun atau Korah dalam literatur Yahudi bukanlah orang asing bagi Nabi Musa. Dia adalah sepupunya sendiri, berasal dari kaum Bani Israel. Para ahli tafsir menceritakan bahwa awalnya Korun adalah orang yang sangat miskin. Bajunya compang-camping, tapi ia memiliki kelebihan. Suaranya sangat merdu saat membaca Taurat. Rajinlah ibadah kepada Allah, maka dunia akan mengejarmu. Atas izin Allah, doa Nabi Musa dikabulkan. Korun mulai menguasai ilmu mengolah emas. Bisnisnya meledak. Dari 1 keping emas menjadi gunung emas. Hartanya bertambah setiap detik, melampaui akal sehat manusia. Sahabat, bayangkan kekayaan Bill Gates atau Elon Musk, lalu kalikan lipat. Al-Quran menggambarkan kekayaan Korun dengan cara yang unik. Bukan menyebut jumlah uangnya, tapi menyebut kuncinya. Sesungguhnya kunci-kunci perbendaharaannya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Bayangkan, itu baru kuncinya. Jika kuncinya saja membuat orang kekar keberatan, seberapa besar gudang hartanya, seberapa banyak isinya. Korun membangun istana dengan pintu berlapis emas,
perabotan dari kristal, dan pakaiannya terbuat dari sutra terhalus dengan benang emas. Ia menjadi simbol kesuksesan duniawi. Suatu hari, Korun keluar dengan segala perhiasannya untuk pamer kepada kaumnya. Ini adalah flexing pertama dan termewah dalam sejarah. Melihat kilauan itu, iman sebagian Bani Israel goyah. Mereka berkata, Seandainya kita mempunyai harta seperti Karun, sungguh dia memang sangat beruntung. tapi orang-orang yang berilmu berkata, Celakalah kamu. Pahala Allah jauh lebih baik bagi manusia beriman. mereka tahu harta itu hanya ujian. Tapi Korun, hatinya sudah buta. Ia merasa dirinya adalah Tuhan kecil di bumi. Nasihat demi nasihat datang kepadanya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Mereka memintanya bersedekah, mengeluarkan zakat. Apa jawaban Korun? Kalimat ini menjadi racun bagi setiap orang kaya yang sombong sampai hari ini. Harta yang ada padaku, karena ilmuku, tidak ada campur tangan Allah. Ia menolak bayar zakat. Ia bahkan menuduh Nabi Musa ingin merampas hartanya. Pagi itu, matahari bersinar seperti biasa, dan Korun masih sibuk menghitung kekayaannya. Ia merasa benteng istananya adalah tempat paling aman di muka bumi. Namun ia lupa, ia berpijak di atas tanah milik Allah. Saat kesombongan Korun memuncak menembus langit, perintah Allah turun langsung ke inti bumi. Wahai bumi, telanlah dia. Tiba-tiba, lantai marmer yang kokoh itu berubah sifatnya. Bukan sekedar retak, tapi terjadi likuifaksi. Tanah yang padat mendadak cair seperti lumpur hisap raksasa. Istana megah itu mulai miring. Pilar-pilar emas setinggi 10 meter patah dan ambruk. Jeritan pelayan dan pengawal memecah keheningan pagi. Korun terperanjat. Ia mencoba lari ke arah pintu keluar, tapi kakinya terhandam. Ia melihat horor yang paling menyakitkan baginya. Bukan kematian dirinya, tapi hilangnya hartanya. Ia melihat gudang-gudang emasnya. Perhiasan yang ia kumpulkan seumur hidup meluncur deras masuk ke dalam perut bumi di depan matanya sendiri. Aku! Selamatkan aku! Maka kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Tidak ada bodyguard yang bisa menolong. Tidak ada tumpukan uang yang bisa menyuap tanah itu untuk berhenti. Tanah itu terus naik, menelan perutnya, dadanya, hingga lehernya. Ustazah, di mana kamu? Tolong aku! Ia meneriakkan nama Musa, meminta ampun pada sepupunya itu. Tapi takdir sudah dikunci, pintu taubat sudah tertutup tanah. Dalam sekejap mata, orang terkaya di dunia itu lenyap, ditelan ke lapisan bumi yang paling gelap dan panas. Ia dikubur hidup-hidup bersama Tuhannya, yaitu hartanya sendiri. Sunyi, hening, hanya debu yang tersisa. Pagi harinya, orang-orang yang kemarin ingin menjadi Korun Benarlah berkata, Allah memberi karunia kepada siapa yang ia kehendaki. Tentu, kalau kita tidak dapat karunia Allah, kita sudah dibenamkan seperti Korun. Mari kita mundur ke masa lalu. Nabi Nuh alaihi salam, seorang rasul yang memiliki kesabaran seluas samudra. Bayangkan, beliau berdakwah selama 950 tahun, hampir 1 milenium. Tapi apa balasannya? Cemoohan, hinaan, dan kekerasan. Hanya segelintir orang, sekitar 80 orang yang mau beriman. Sisanya, mereka menutup telinga mereka dengan baju mereka saat Nuh berbicara. Hingga akhirnya, perintah itu turun. Buatlah bahtera dengan pengawasan kami. Ini adalah perintah yang tidak masuk akal bagi logika manusia saat itu. Nabi Nuh membangun kapal raksasa di atas bukit atau gurun yang jauh dari laut. Tidak ada sungai, tidak ada pantai. Hei Nuh, kemarin kamu mengaku nabi, sekarang kamu jadi tukang kayu. Hei orang tua, kapal ini mau berlayar di mana? Apakah unta yang akan menariknya? Silahkan kalian mengecek kami hari ini. Kami yakin janji Allah itu pasti. Mereka tidak sadar, di bawah kaki mereka, bumi sedang bersiap memuntahkan isinya. Saat pembangunan selesai,
Allah memberikan tanda kode rahasia, tanur. Tanur adalah tungku api atau oven di rumah Nabi Nuh. Tiba-tiba dari tempat api itu memancar air yang mendidih. Itulah alarm tanda bahaya. Nabi Nuh segera memerintahkan pengikutnya masuk. Hewan-hewan datang berpasangan, tunduk pada insting ilahiyah. Singa tidak memakan rusa, serigala tidak menyerang domba. Semua takut pada apa yang akan terjadi. Dan terjadilah. Pintu-pintu langit dibuka dengan air yang tercurah deras, dan bumi memancarkan mata air dari segala penjuru. Bukan banjir biasa, ini adalah pertemuan air atas dan air bawah. Dalam sekejap, jalanan kota berubah menjadi sungai deras. Rumah-rumah mewah yang mereka banggakan hancur seperti mainan kertas. Mereka yang dulu tertawa, kini berteriak gila mencari tempat tinggi. Di tengah gemuruh badai itu, terjadi momen paling menyayat hati bagi seorang ayah. Nabi Nuh melihat anaknya sendiri, Kan'an atau Yam, sedang berjuang memanjat tebing tinggi, menolak naik ke kapal. Suara Nuh bergetar menahan tangis, kalah oleh suara angin. Anakku, ayo naik bersama kami, jangan kamu mati bersama mereka. Kan'an berteriak dari jauh, keras kepala. Aku akan naik ke gunung itu. Gunung itu akan menyelamatkanku. Nabi Nuh, Hari ini tidak ada yang selamat dari azab Allah kecuali orang beriman. logika Kan'an berkata gunung lebih kuat dari kapal Kairu. Tapi iman Nuh berkata janji Allah lebih tinggi dari gunung. Dan benar saja, sebuah gelombang raksasa datang memisahkan mereka. Tubuh Kan'an lenyap di telan ombak. Nabi Nuh terdiam, hatinya hancur sebagai ayah, tapi ia ridho sebagai nabi. Dunia pun sunyi, semua peradaban musnah, riset total. Setelah berbulan-bulan, air surut, kapal mendarat di Mumatian. Di mana lokasinya? Al-Quran Surah Hud ayat 44 menyebut, dan bahtera itu berlabuh di atas bukit Judi. Fakta menariknya, di perbatasan Turki dan Iran ditemukan situs bernama Duru Pinar. Bentuknya menyerupai cetakan lambung kapal raksasa yang membatu. Ukurannya sekitar 150 meter atau 300 hasta, persis sedengan deskripsi kitab-kitab kuno. Teknologi scan radar GPR menemukan struktur kayu yang membatu di bawah tanahnya. Dan yang paling mencengangkan, ditemukan fosil kerang laut dan jangkaring batu, droidstone, di ribuan meter di atas gunung sekitarnya. Apakah ini bukti sisa-sisa bahtera Nuh? Wallahu alam, tapi bukti alam ini sejalan dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran.